Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kajian pranikah dari kitab Ahkamul Usrah fi Syariah Islamiyah karya Dr. Ali Ahmad Al-Qulaisi rahimahullah, salah satu guru atau dosen ya, dari Jamiah Islamiyah di Sana'a di Yaman. Ya, terakhir kita membahas tentang zawaj jahiliyah atau pernikahan jahiliyah ya, dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ya, kita mulai masuk ke pembahasan inti dari hukum pernikahan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Al-faslul atsani fi muqaddimatiz zawaj. Fihi mabhatsani. Al-mabhath al-awwal fi ikhtiyari az-zawja waz-zawj. Ya, dalam muqaddimah atau mungkin permulaan dari suatu pernikahan itu sendiri, ya, itu ada dua pembahasan. Yang pertama adalah dalam pemilih, ya, menseleksi, mensortir pasangan, ya, kriteria yang mana aja gitu kan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan khitbah. Ya, artinya sebelum prosesi akad ya berlangsung, maka ya yang pertama itu jelas apa? Ya kita milih dulu. Ya, pasangannya seperti apa, cocok apa enggak. Itu ada diatur dalam syariat. Walaupun tidak secara spesifik. Ya, tidak harus yang A, B, C, D, tidak. Tetap kembali kepada ya objektivitas masing-masing. Kita butuh yang seperti apa, kita pengennya yang kayak gimana, selera kita seperti apa. Itu balik ke masing-masing. Maka dari itu dalam kitab ini ya, di awal kalimat dijelaskan inna zauja sakanun lizauj. Bahwasanya ya istri itu adalah sakan. Sakan itu tempat tinggal, rumah. Jadi awal kalimat sini jelaskan bahwasanya dalam memilih istri ya atau memilih suami, pasangan, inna zauja sakanun lizauj. Bahwasanya istri itu adalah tempat tinggal, rumah bagi siapa? Bagi suaminya. Kalau kita masuk dalam makna yang lebih dalam lagi, sakanun di sini artinya adalah suatu kebahagiaan. Yang dimana ketika melihat istri itu ada timbul rasa bahagia, timbul rasa senang. Ya, ketika lagi berapi-api marah gitu ya, nah itu tiba-tiba diguyur air tuh, udah selesai. Itu sakanun sini. Makanya dalam doa pernikahan disuruh ya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dulu, baru mawaddah dan rahmah. Gitu ya. Jadi inna zaujata sakanun lizauj ya wa harsun lahu. Dan apa? Dan harsun ini adalah ladang, artinya ya tempat untuk apa? Ya berhubungan gitu ya. Wa hiya syarikatu hayatihi wa rubbatu baitihi wa ummu auladi. Bahwasanya istri adalah pasangan seumur hidup. Syarikatu hayatihi, pasangan seumur hidup. Syarikah itu bisa dimaknai secara ya perkumpulan pasangan ya gitu kan. Jadi kata kita kalau apa namanya perusahaan itu kita nanam saham, nanam modal ya, dimana kalau misalkan kita perusahaannya rugi kita ikut rugi, perusahaannya untung kita ikut untung. Begitu juga istri. Ketika misalkan kita mencari istri yang baik, maka ikut nanti. Tapi kalau kurang baik, bisa jadi nanti kita ikut juga kurang baik. Ya. Wahiyya syarikatu hayatihi. Wa rubbatu baitihi. Dan apa?
Warubbatu baiti, dan mengatur rumah tangga, mengatur rumah. Ya. Wa auladihi, dijelaskan bahwa setelah mengatur rumah juga sebagai apa? Sebagai ibu dari anak-anak kamu. Maka harus selektif. Jangan asal ya mentang-mentang kaya, mentang-mentang terkenal, mentang-mentang apa, langsung ini enggak. Ya. Tapi pertama dijelaskan di sini sakanun lizauj wa harsun lahu. Ya, tempat tinggal kita, itu kan, tempat kita berpulang kembali, wa harsun lahu, dan tempat apa? Ya, untuk melakukan hubungan. Artinya tidak hanya sebatas komunikasi atau mungkin hanya sebatas ya enak dipandang atau apa, tapi juga apa? Ya, juga dalam berkaitan dengan hubungan. Gitu. Karena tidak dipungkiri hubungan biologis itu menjadi suatu ya hal yang biasa dalam pernikahan. Kemudian dijelaskan sini sakanun lahu wa harsun lahu, kemudian syarikatu hayatihi, dia adalah pendamping hidup kamu yang kemana-mana sama kamu. Kalau dia jatuh kamu ikut jatuh, kalau dia senang kamu ikut senang, begitupun sebaliknya. Ya, warubbatu baitihi, dan apa, dan yang mengurus rumah. Kalau dia malas, ya rumahnya nggak akan keurus. Kalau dia ya, rajin, rumahnya sering keurus gitu. Tapi nanti bisa ya tidak apa, bukan artinya bukan tidak ada kewajiban istri untuk melakukan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga. Tetapi ya, sistem rumah tangga di mana pengelolaan rumah itu biasanya dititik beratkan oleh istri. Ya, tapi tidak ada kewajiban. Berbeda halnya nafkah, maka nafkah menjadi kewajiban suami ke istrinya. Gitu. Wa auladihi, dan nanti itu mereka yang mendidik anak-anak kamu, yang ngajarin anak-anak kamu, yang ngasuh anak-anak kamu. Makanya apa? Wahia ahamuruk min arkanil usroh. Dan memilih pasangan ini menjadi salah satu rukun yang paling penting dalam apa? Dalam hubungan rumah tangga nanti selanjutnya. Ya. Jadi nggak bisa main-main. Wah sudah langsung dikatok-katok kayak gitu ya, langsung dipasang-pasangin, nggak bisa. Lah gimana kalau misalnya nggak cocok dalam komunikasi, misalkan istrinya orang Batak, suami orang Jawa, atau sebaliknya suami orang Batak, istrinya orang Jawa, Jawanya Jogja lagi, Solo lagi, gimana? Ya. Suaminya ngomong bentak keras gitu ya, itu udah biasa karena mereka orang Batak. Dan nanti istrinya baper gitu, ya kan? Nah, maka dari itu apa? Ya, orang Jawa tadi kan. Ya. Maka dari itu memilih di sini menjadi salah satu rukun yang paling penting dalam apa? Dalam ya kelanjutannya nanti dalam berumah tangga. Yang pertama sih antakuna mutadayyinah. Yaitu kita lihat dari awal dari segi apa? Dari segi agama. Ya. Nah, di sini dijelaskan maksudnya min taujihatil Islam fi ikhtiyari zaujah. Islam mengarahkan, syariat mengarahkan, memberikan koridor, memberikan tali nih. Kamu boleh pakai mau nggak? Bebas. Tidak ada kewajiban syariat untuk mewajibkan kamu harus memilih agamanya yang baik dulu, nggak ada. Tapi syariat, tapi Islam di sini memberikan tali pegangan. Kalau kamu kepleset, pegang ini tali, gitu. Kalau kamu ya melandang jauh, pegang tali, sehingga apa? Ada pakemnya. Nah, min taujihatul Islam fi ikhtiyari zaujah. Ya, Islam memberikan pegangan, memberikan koridor, memberikan tali yang dimana dalam kita memilih ada pakemnya, tapi tidak menjadi suatu kewajiban. Bagaimana Islam itu rahmah, ya, gitu. Tidak harus yang baik dengan yang baik. Bisa jadi mungkin yang baik jodohnya yang buruk sehingga yang buruk ikut baik. Bisa jadi, gitu. Tidak harus yang kaya dengan yang kaya. Bisa jadi yang kaya ketemu dengan yang biasa aja, atau kaya ketemu yang fakir. Bisa jadi.
Bisa jadi mungkin suaminya nggak punya apa-apa, fakir, kemudian dibantu istrinya, bisa jadi ya. Hanya saja di sini syariat memberikan koridor saja, pegangan tuh, sehingga kamu pegangan ketika misalkan ya dalam memilih, jangan sampai kepleset gitu ya. Taman takuna mutadayyinah ya, yang apa, yang beragama, dilihat dari agama. Oh, ini bisa ngaji, oke, bisa sholat, oke, gitu. Nah kalau misalnya dia nggak bisa ngaji, gimana nanti ngajarin anak kita ngaji? Oh, dia bacanya surat Maryam itu kahaya aso, ya kan? Gimana nanti kita apa, anak kita diajarin untuk membaca Quran, ya? Maka kita lihat paling enggak di tes itu surat Maryam 1-5 gimana bacanya? Kaf ya, kaf ha ya ain sod atau kahaya aso. Kalau kahaya aso, wah ini sudah catatan ini. Artinya apa? Artinya dia mungkin bisa mengaji, bisa lancar mengaji, tapi apa? Tidak memperhatikan atau dia belum belajar. Gitu. Tapi kalau sudah kaf ha ya ain sod, insya Allah sudah apa namanya, dalam membaca Quran insya Allah sudah aman gitu ya. Laqad hatsal Islam ala ikhtiyari zawja al-mustaqimah fi diniha wa khalqiha ya, wa khuluqiha, maaf. Li anna ad-din yura'i al-huquq wa yahfadha wa ya'simun nufus min at-tughyan. Jadi Islam memberikan arahan. Kita azan dulu sebentar. Nah, la ilaha illallah. Ya, kita lanjut. Ya, laqad hasal Islam ala ikhtiyaril mar'al mustaqimah fi diniha. Islam memberikan arahan, memberikan rekomendasi, dilihat dari apa? Dilihat dari agamanya. Kenapa? Kalau sudah agamanya baik, insya Allah nanti mengikuti akhlaknya. Insya Allah. Walaupun tidak semuanya. Makanya di sini Islam hanya menganjurkan. Ya. Kalau agamanya baik, insya Allah nanti akhlaknya ikut. Walaupun mungkin watak karakter manusia beda-beda. Mungkin ada memang wataknya keras. Mungkin ada yang memang wataknya gampang baper. Ya. Ada yang memang wataknya dia apa namanya. Jadi memang watak karakter manusia beda-beda. Tapi biasanya ya
Walaupun watak karakter manusia berbeda-beda, tapi biasanya orang yang memiliki agama atau religiusitas yang tinggi itu akhlaknya lebih baik, gitu ya. Di anadin yura'il huquq wa yahfadha. Kenapa? Karena agama menjaga hak-haknya dia, wa yahfadha, dan ya melindungi dia dari yang lain, dari yang suatu keburukan. Tentunya orang yang wanita yang apa namanya memiliki pakaian yang terbuka berbeda dengan wanita yang mungkin yang dengan hijab atau dengan cadar mungkin, ya gitu. Wa ya'simun nufus minan tuqyan, dan menjaga jiwa hati dari apa? Dari sesuatu penyakit. Tughyan itu kelalaian, kemaksiatan, ya, ketidaktaatan, seperti itu. Yaqul Rasulullah SAW, tunakihul mar'a li arba. Nikahlah kamu, ya, dengan wanita 5 liha, hartanya karena hartanya, wali hasabiha, ya, karena nasabnya, kemudian li jamaliha karena kecantikan, dan wali diniha. Gitu. Ya. Gitu. Jadi yang pertama dilihat dari apa? Dari agama. Ya, dari agamanya kita lihat. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari antakunu jamilatan. Ya, di sini harus sesuai. Kenapa? Karena laki-laki itu kebanyakan melihat dari apa? Dari pandangan pertama, dari fisik, dari apa yang kita lihat. Gitu. Biasanya itu yang membuat laki-laki itu jatuh cinta tuh. Makanya perempuan selalu dandan, ya, berias untuk mengundang laki-laki, karena dilihat dari pertama, dari fisiknya, dari wajahnya, dari ya visual. Jadi laki-laki itu mudah terpancing dengan sesuatu yang visual, ya, yang dilihat, wah menarik tuh, ya kan? Nah itu beda dengan wanita, gitu. Maka anda pun jamilatan, yang cantik. Nah ini tentu cantik ya sesuai dengan masing-masing. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi cantik tentunya dengan apa? Dengan masing-masing. Beda. Si A dengan si B tentunya beda. Ya kan? Dengan si C tentunya beda. Oh, saya lebih suka yang ada rusung pipitnya misalkan. Si B lebih suka yang apa, matanya mungkin berbinar. Si C lebih suka yang sipit. Si D lebih suka yang pesek. Si E lebih suka yang mancung. Jadi tentu beda-beda. Ya. Maka dalam memilih pasang ini tidak hanya khusus untuk laki-laki, tapi juga perempuan. Karena perempuan berhak menerima dan menolak. Ya. Yang datang berhak menerima dan menolak. Oh nggak suka, tolak. Gitu ya. Gitu. Minal mustasin ayatun antakuna al-mar'a tahtaruha jamilun ila janibi diniha. Ya. Bahwasanya apa? Ya, cantik. Parasnya disukai oleh paling tidak oleh kalian. Gitu. Hatta la yamtaddu nadharu rajul ila ghairi, sehingga apa? Sehingga cowok itu enggak lihat yang lain-lain. Itu. Ya kan? Kenapa? Dia sudah merasa puas dengan pilihannya sehingga tidak perlu kanan kiri. Ya. Wal ibra fil jamal an yakuna binisbah ila nadharil janib. Maaf, ila nadharil khatib. Wa dzalika bi an yarghab fiha wa yardha biha. Maka apa? Di karakter kecantikan yang disukai adalah sesuai dengan naluri dari cowoknya gimana. Begitupun juga ceweknya. Oh saya suka yang tinggi, ya sudah, cari yang tinggi. Kalau ada yang pendek ya jangan diterima, khidbahnya jangan diterima, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah antakuna wadud walwud, ya,
wadud dan walud. Artinya apa? Di sini adalah yang subur. Kenapa? Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Tapi bukan berarti, mohon maaf, yang mandul tidak boleh dinikahi, tidak. Tapi sebagai di sini hanya menyarankan ya, menikah dengan wanita yang subur. Seperti itu. Ya, karena salah satu tujuan utama, tujuan inti pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Kemudian yang keempat adalah antakuna bikron. Ya, min taujihati syariah, salah satu nasihat atau syariat itu dengan apa? Dengan menikah dengan wanita yang masih belum menikah. Maksudnya apa? Ya, masih perawan atau bukan janda. Ya, tapi ini bukan kewajiban, ingat ya. Dan juga tidak membedakan janda nggak boleh nikahi. Enggak. Ya. Li'anal bikr fil ghalib an takuna suhulatul inqiyad sari'atu tatabbu bitibai zaujiha. Kenapa? Karena yang perempuan yang belum pernah punya pengalaman menikah ya, di sini biasanya dijelaskan fil ghalib, biasanya mereka lebih mudah untuk apa? Untuk beradaptasi dengan ketaatan pada suaminya pada masa awal-awal pernikahan gitu. Tapi ini tidak suatu kewajiban ya. Waqad qala Nabi fil has ala zawajil bikr. Nabi Muhammad SAW pernah menyarankan ya untuk menikahi wanita yang perawan kepada siapa? Kepada Jabir. Hala tazawwajat ya bikron tulaibuha wa tulaibuk. Bahwasanya ya kamu udah menikah dengan suatu gadis nih yang masih perawan gitu ya. Nah, kemudian apa? Ini bersendau gurau Rasulullah. Kamu akan bersenang-senang dengannya dan dia akan bersenang-senang dengan kamu gitu ya. Artinya apa? Masa-masa kasmarannya itu benar-benar masih hangat dua-duanya. Kalau yang sudah pernah menikah kan beda feelingnya ya gitu. Jadi inilah beberapa saran atau mungkin bagaimana syariat memberikan koridor, memberikan ya pegangan kepada kita semua untuk memilih pasangan. Ini tidak hanya dikhususkan pada laki-laki tapi juga pada perempuan. Gitu. Ya, kalau perempuan berarti apa? Dengan menolaknya secara halus, secara baik. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin tanyakan mungkin? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi